Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah Tari Nirmala. Teman saya, pesan saya adalah untuk dikatakan hubungan seharusnya pada teman saya secara langsung atau insiden untuk itu kalian semua yang berdiskusi dilaksanakan untuk bekal kalian untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang empatis serta bekal kemampuan diskusi bagi kita semua. Semoga kita semua dari acara ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi pertama, Delotis itu awareness, ya, bagaimana membuat mereka tertarik. Kita nggak tahu, harus kemudian nanti dilihat performanya, tertarik itu interest, bisa dilihat. Iya juga. Saya Rani Mulyasari yang akan memandu jalannya acara pelatihan konselor dan pendidik sebaya pada pagi hari ini dengan tema kenali diri dan kuatkan hati, konseling kesehatan mental untuk remaja pada masa kini. Boleh tahu tentang kita. Apa yang kita tunjukkan kepada banyak orang? Misal, saya ini seorang gamer, saya seorang ketua OSIS, saya seorang yang ceria, saya seorang yang peneliti, gitu ya. Saya seorang yang introvert, tapi itu yang ditunjukkan oleh itu apa? Di diri kalian boleh itu. Kemudian yang kedua, di poin dan dua, ini adalah yang rahasia, yang tidak boleh orang tahu. Saya kalau tidur, saya kalau tidur hilang. Saya suka berlama karena mandi. Segala sesuatu yang tak sembunyikan dari orang lain itu dimasukkan di poin dan dua. Gak usah banyak, 1, 2 gitu aja. Dan yang selanjutnya kata-kata silakan dibuka chat WA-nya. Cari atau WA ke bestie atau non-bestie. Cari dulu, klik di chatnya, kolom chatnya. Jangan dulu ya, jangan chat dulu. Yang bestie, yang paling dekat dengan kamu. Nah, sekarang silakan tanyakan kepada bestie-nya. Kalau di sini tuh mau kamu terima kasih, mau kamu serius buat untuk seminar nih, ya. Menurut lo, apa suatu sifat gue yang ada ngeselin atau aneh tapi gue gak sadar? Tolong dijawab jujur. Cuma dari waktu 20 detik yang sudah dijawab. Saya boleh baca catnya kan? Diceritakan ya. Mohon maaf ya, saya boleh cerita ya. Saya akan baca bawah.
Aduh, tuh ke seminar ini jujur ya. Satu sifatku keselintahan apa gitu ya. Penting ini please kan ya jujur. Oh saya jawabnya seleb. Oh biasanya sampai sekarang ya. Satu lagi yang turun di tulisannya. Kamu menyentuh. Ya, apa sih yang bisa kita ambil teman-teman? Nah ini kan tadi jawabannya beragam ya. Apa yang kita bisa ambil dari permainan kita tadi? Evaluasi diri itu sampai kata-katamu. Jadi evaluasi diri kita akan mengetahui siapa kita. Itu ketika kita bertanya pada orang lain. Jadilah yang versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu itu bukan orang lain dan orang lain itu bukan kamu. Sehingga mereka tidak akan pernah tahu siapa kamu. Hanya dirimu lah yang tahu bagaimana kamu bisa bergerak dan berkembang sampai menuju mimpi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dewi Trimulyasari dari anggota IMO Kabupaten Tuban. Izin bertanya kepada Ibu Chandra. Ada anak yang tumbuh di keluarga dengan konflik berkepanjangan, sehingga rumah kadang tidak terasa aman secara emosional. Anak tersebut mudah overthinking, sering takut mencoba hal baru. Bagaimana kita seorang itu merasa tidak nyaman di rumah sehingga suka untuk mencari kesibukan di luar rumah ya. Jadi kalau senang kegiatan di luar menjadi positif itu tidak apa-apa ya, tapi harus sesuai dengan waktunya dan juga waktunya, kemudian tanggung jawabnya. Kalau waktunya belajar kemudian waktunya. Jadi lebih penting saya cerita. Jadi saya itu bisa dibilang orangnya ya ikhlas gitu ya. Di sini juga ada teman-teman sendiri aja. Terus di sini saya mau cerita, kan saya mau pulang dari pendidikan ini yang sangat penting bagi saya. Saya mengambil langkah mengikuti pada organisasi, namun tidak ada hasilnya bisa membuat saya itu menjadi seorang perawat. Pertanyaan saya, apakah langkah saya dalam mengikuti pada organisasi ini salah untuk menjadi seorang perawat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian itu adalah sesuatu pola bagaimana kita berpikir, merasa dan berperilaku. Ekstrovert atau introvert itu hanya satu dari sekian banyak pola kepribadian sebenarnya. Dan dalam hal ini menyebutkan bahwa tidak ada seorang tidak ada orang yang benar-benar memiliki introvert atau ekstrovert. Dan sudah banyak senioritas dan biasa ini dan mengikuti kegiatan
organisasi akan menjadi smelter. Nah, ini yang saya tuliskan. Jadi kalau tidak ada perubahan sesuatu yang bisa berubah 100%, tetapi kita bisa upgrade skill sesuatu yang kita rasa kurang dari diri kita. Saya terkait dengan dari orang berbeda itu seorang yang berbeda rasa dan berbeda punya itu lebih banyak fokus adalah jadi ketika dia menghadapi sesuatu dia akan menangis dulu, dia akan merasakan emosi dulu untuk sesuatu. Seorang yang ingat itu seorang menangis sengaja. Dia tidak bisa menahan diri, itu sebelum pasti ya, tapi kita menilai sesuatu. Dalam relasi sosial, orang-orang yang melakukan ini memang bukan dari istri atau dari suaminya ya, dan bukan keluarga, dia tidak memiliki koneksi skill yang bagus, hanya saja karena kalau tidak jadi relasi ini membutuhkan perasaan, membutuhkan upgrade yang yang lebih dengan secara sesuatu dan memiliki organisasi dan sebagainya. Ini membuat dirinya relasi secara relasi itu untuk orang lain tetapi dalam hal musik dan bagaimana cara itu membutuhkan الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم كاملا حسن الجلال تاما على سيدنا محمد الذي الخلق ودن فرج من كل متفضى بالحوائج ودن بالرغائب وحسن اخوات وسوس الله من كريم وعلى رسول فيك محمد ونفسك على النبي وعلى العالمين. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اكرمنا منك بالفهم واخرجنا من ظلمات الغيب ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya bermaaf apabila ada banyak sekali kesalahan yang saya buat selama sesi talk show dan sesi pemaparan materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.